subscribe to this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel video kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Cipta Sukmawardana, nomor pokok mahasiswa 22411177 dari kelas manajemen 22B Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah saya, yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia melalui manajemen sumber daya manusia. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Slide yang pertama, mengoptimalkan sumber daya manusia melalui manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah sebuah konsep manajemen yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dengan cara mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. MSDM mengatur semua aspek yang berkaitan dengan karyawan. MSDM adalah sebuah perencanaan sumber daya yang penting. Slide yang kedua, yaitu definisi MSDM. MSDM mengatur semua aspek manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, mulai dari perekrutan, seleksi, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, hingga perencanaan karir dan kompensasi. Nah, yang pertama ada perencanaan SDM, yaitu menentukan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Yang kedua, rekrutan dan seleksi karyawan, yaitu menarik dan memilih orang yang tepat untuk bekerja di organisasi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan agar dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang berbeda-beda. Yang keempat, yaitu manajemen kinerja, menilai kinerja karyawan dan memberikan umpan balik tentang manfaat dan area peningkatan. Slide yang ketiga, yaitu manfaat MSDM dalam perencanaan sumber daya. MSDM memiliki manfaat penting dalam perencanaan sumber daya organisasi. Ini mencakup yaitu peningkatan produktivitas, yaitu karyawan yang terlatih dan terampil lebih produktif dan memiliki kinerja yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan teamwork. Nah, karyawan yang merasa dihargai dan didukung oleh organisasi cenderung bekerja lebih baik dalam tim. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi karyawan, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan mereka dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memimpin. Nah, yang keempat yaitu hubungan MSDM dengan strategi bisnis, yaitu MSDM yang baik menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi bisnis. Slide yang keempat yaitu tantangan dalam implementasi MSDM. Nah, meskipun MSDM memiliki manfaat banyak, masih ada beberapa tantangan dalam mengimplementasikan program MSDM yang sukses di organisasi. Nah, poin yang pertama yaitu perubahan sosial dan budaya. Masalah sosial dan budaya dapat menjadi tantangan bagi implementasi MSDM dalam suatu perusahaan. Poin yang kedua yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, regulasi dan kebijakan pemerintah yang berbeda-beda dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya. Nah, poin yang ketiga yaitu resistensi karyawan. Nah, karyawan mungkin menolak program MSDM yang dirancang dengan baik jika mereka tidak menyadari manfaatnya. Nah, poin yang keempat yaitu kurangnya data yang akurat. Data yang tidak akurat mungkin menyebabkan rencana MSDM yang buruk untuk perusahaan. Slide yang kelima yaitu metode dan teknik MSDM yang sering digunakan.
Nah, berikut ini adalah beberapa metode dan teknik MSDM yang kerap digunakan di suatu organisasi. Poin yang pertama yaitu analisis jabatan. Menganalisis tugas dan tanggung jawab karyawan untuk menentukan posisi yang lebih efektif dan efisien. Poin yang kedua yaitu penilaian kinerja. Meninjau kinerja karyawan untuk memberikan umpan balik, pelatihan, dan pengembangan. Poin yang ketiga yaitu relokasi karyawan. Mengubah tugas dan tanggung jawab karyawan untuk lebih cocok dalam tanggung jawab baru. Slide yang ke-6 yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya manusia menjadi lebih efektif ketika faktor-faktor berikut dipertimbangkan. Yang pertama, yaitu perubahan lingkungan bisnis. Tingkat industri, teknologi, dan kondisi pasar dapat mempengaruhi kebutuhan untuk sumber daya manusia. Yang kedua, perubahan kebijakan organisasi, yaitu perubahan dalam tujuan bisnis dapat mempengaruhi pendekatan MSDM. Poin yang ketiga, kendala anggaran. Yaitu perencanaan MSDM harus memperhitungkan batasan anggaran bisnis. Yang keempat, petunjuk teknis, yaitu MSDM yang memperhitungkan pedoman teknis dan hukum bisnis. Yang terakhir, slide ke-7, yaitu kesimpulan dan pengantar diskusi. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan sumber daya organisasi. MSDM membantu mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, namun MSR memiliki tantangan dan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, bisnis, dan kebijakan organisasi. Diskusikan bagaimana MSDM melibatkan karyawan dalam lingkungan bisnis saat ini dan seberapa pentingnya peran MSDM bagi pertumbuhan dan pengembangan organisasi di masa depan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.